Jadi wali itu di hatinya tidak ada nyantol sama dunia. Jadi jangan berharap seneng dunia, kepingin tuku omah, kepingin tuku motor, kepingin genakno cagak, kepingin sepeda yang bagus, terus tadi ya. Bukan berarti tidak boleh kaya, enggak. Boleh banyak. Kapan seorang wali itu diberi izin oleh Allah, katakanlah merubah daun jadi uang, sebagaimana Allah mengizinkan Asif muridnya Nabi Sulaiman mengangkat singgasana, ketika tidak ada satupun di hati mereka nyantol ke dunia. Ada satu orang datang ke seorang wali, ya wali, saya ingin belajar darimu. Kepingin belajar sama saya? Iya, saya ini kepingin kaya. Ya, kalau kepingin kaya, kepingin belajar sama saya, ngangsu sumur, nimba air di sumur. Kamu ambil air di sumur. Setiap hari nimba air. Kapan belajari? Awalnya dia ingin kaya, tapi lama-lama dia ya paling tidak ikut salat jamaah, ikut baca zikir, mendengarkan nasihat gurunya, ngangsu, ambil air lagi. Tiap hari seperti itu, mulai hilang itu cinta dunia dalam hatinya. Sampai satu waktu dia ngambil air, kok beratnya tidak seperti biasa. Barang diangkat, emas batangan. Kaget dia, dilepas ke sumur. Astagfirullahaladzim, dilepas. Kalau kita kan, alhamdulillah. Dungo, iki lho. Wali aku nek kemis legi. Nah, jadi dari wali kalau dinoi. Dia lihat emas itu dilepas sama dia. Lari dia ke gurunya. Ya Allah, Ustaz, ada kejadian. Ada apa? Tadi itu saya nimba air, keluarnya emas. Nah, terus gimana? Saya lemparkan kembali. Saya kembalikan ke dalam sumur. Nah, sekarang kamu jadi murid saya. Kalau di hatimu sudah tidak ada urusan sama dunia, kamu jadi murid saya. Berarti kamu sudah jadi wali sekarang. Jadi wali itu di hatinya tidak ada nyantol sama dunia. Jadi jangan berharap seneng dunia, kepingin tuku omah, kepingin tuku motor, kepingin genakno cagak, kepingin sepeda yang bagus, terus tadi ya. Bukan berarti tidak boleh kaya, enggak. Boleh banyak. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki kaya raya, bajunya tidak mau yang jelek, bajunya minta yang bagus. Tapi beliau seorang wali karena bajunya dibawa ini bukan untuk sombong dirinya, tapi untuk membawa hadisnya Rasul. Beliau kan muhadis, pembawa hadis Rasul, tidak boleh bajunya jelek. Imam Malik itu kalau ada orang tanya masalah fikih langsung dijawab, orang tanya masalah tafsir langsung dijawab, orang tanya masalah hukum dijawab. Tapi orang tanya masalah hadis, sebentar dulu, masuk dulu, mandi dulu. Nyebut satu hadis itu mandi dulu, Pak. Mandi, pakai baju bagus, pakai imamah, minyak wangi, bakar dupa, suasananya dibangun. Ya, saya mau tanya apa? Itu saking mengagumkannya hadis Rasulullah SAW. Nah, orang-orang itu yang sholatnya baik bisa jadi sebetulnya dia diberi karomah oleh Allah, dibuka hatinya sebetulnya. Maka wasjud waqtarib, kata Allah, sujudlah kamu akan dekat. Maka di dalam sujud itu sebetulnya banyak orang-orang yang menjadi wali dibuka hijabnya oleh Allah ketika sholat. Makanya banyak orang yang sholat, kalau sholat dia tidak tahu apa-apa sudah. Banyak begitu. Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat, rumahnya kebakaran, dia tidak ngerasa. Kenapa? Yaitu karena dia saking nyambungnya ke Gusti. Jadi diberi oleh Allah karomah. Jadi karomah itu bukan hanya tentang kasyaf itu ya. Kasyaf itu bukan tentang saya tahu hati jenengan. Sampai bawa uang 25.000 ya. Nah, itu apa? Itu kasyaf paling indah itu. Orang sudah kaget lihat itu. Kadang-kadang ketepaan, Pak. Masya Allah. Ketepaan. Nah, orang sekarang misalnya melihat jenengan. Kenapa? Saya pernah dulu ketemu satu wali, tapi saya sudah mendengar sebelumnya. Jadi dia bilang,
Waktu itu saya bilang, begitu saya datang, orangnya karena sudah kenal sama saya, jadi ngelos. Jadi diantara kode dari wali itu, jenengan kalau yakin dia wali, dia akan mengeluarkan karomahnya. Tapi kalau jenengan ada dalam hati jenengan ini rotok, iya, oh udah bakal keluar. Jenengan harus los bener sama dia, ngomong langsung dia. Los kadang-kadang ada yang enggak, ada yang diberi izin oleh Allah, ada yang tidak. Tapi mereka mengeluarkan karomah mereka ke orang lain, enggak mungkin. Dari kepingin mereka, enggak. Kadang-kadang mereka enggak mampu menguasai itu. Karena menunjukkan karomah ke orang lain, itu aib bagi para wali-wali. Wali-wali itu nutupi karomahnya, seperti wanita yang nutupi darinya dari haid. Tapi kadang-kadang ditutupi karomah itu. Oh, naik sing sampai brojol, los. Banyak yang los itu seperti Soleh Tanggul, itu enggak bisa ditahan lah beliau. Yai Hamid itu nggak bisa tahan dia, nggak bisa tahan. Ya memang bro, ada yang tidak, ada yang wali tapi dia bisa tidak diberi izin untuk mengeluarkan dan memang dia kuat untuk nahan. Nah, jadi kalau kita ketepaan 1-2 kali itu coba karomah, nah, itu ya mungkin maunah gitu. Nah, diberi kelebihan oleh Allah seperti itu. Nah sebetulnya katanya Imam Ghazali di sini bahwa seseorang itu kalau sholat itu bisa jadi dia sedang diberi karomah oleh Allah, cuman ada yang sadar, ada yang tidak. Maka beliau mengatakan juga bahwa ada kuat dan lemah dalam karomah ini. Ada kuat, ada yang lemah. Ada yang 40 watt, ada yang 5 watt. Jadi ada yang tampaknya jelas, ada yang tampaknya ringan. Dan kalau jenengan sudah mulai tahu yang seperti itu, kalau jenengan misalnya ketemu, nah itu kalau jenengan yakin sama dia bakal ngasih tahu nanti beberapa kode. Dan kalau wali benar itu dia tidak langsung, biasanya pakai kode.